Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Novi Dian Natasha, Eskom MMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Bisnis Big Data dalam program studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Melia Fatiha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu topik pembelajaran perkuliahan Bisnis Big Data, yaitu tepatnya pada sesi 1, membahas mengenai pengantar Big Data. Kemudian ini daftar isi yang akan saya bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada pengertian Big Data, kemudian pentingnya Big Data bagi perusahaan, karakteristik utama Big Data, terminologi penting dalam Big Data, manfaat Big Data dalam bisnis, Big Data, dan perilaku konsumen. Yang pertama, pengertian Big Data. Apa itu Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga sulit diolah dengan cara tradisional. Data tersebut dapat berasal dari banyak sumber, seperti transaksi bisnis, media sosial, sensor Internet of Things, aplikasi digital, gambar, video, audio, maupun catatan aktivitas pengguna. Dalam konteks bisnis, Big Data menjadi penting karena mampu memberikan informasi yang lebih mendalam untuk memahami pelanggan, pasar, operasional, dan strategi perusahaan. Kemudian, mengapa Big Data penting dalam bisnis? Dalam dunia bisnis modern, keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi sudah tidak cukup lagi. Perusahaan perlu memahami perilaku pelanggan, membaca tren pasar, mengukur efektivitas operasional, mendeteksi masalah lebih cepat, dan memprediksi peluang masa depan. Dalam hal inilah Big Data berperan penting. Big Data dapat membantu organisasi menentukan penyebab masalah secara real-time, mendukung pengambilan keputusan yang cerdas, mendeteksi anomali atau perilaku penyimpangan dalam proses bisnis, serta mengurangi biaya dan waktu operasional. Contohnya, perusahaan dapat menggunakan data transaksi dan aktivitas digital pelanggan untuk mengetahui produk mana yang lebih diminati, kapan pelanggan biasanya membeli, dan promosi seperti apa yang paling efektif. Kemudian, dalam Big Data itu terdapat karakteristiknya. Paling sering disebut sebagai konsep 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, dan value. Mari kita bahas satu persatu pengertiannya. Yang pertama itu volume, berarti jumlah yang sangat besar. Contohnya, platform digital menghasilkan data dari jutaan bahkan miliaran pengguna setiap hari. Kemudian ada velocity, itu artinya data bergerak dan berubah dengan cepat. Setiap klik, transaksi, pencarian, unggahan, atau komentar dapat menghasilkan data baru secara real-time. Yang ketiga ada variety, berarti data memiliki bentuk yang beragam. Data dapat berupa angka, teks, gambar, video, audio, log sistem, data sensor maupun
data media sosial. Yang keempat, veracity, artinya kualitas dan keakuratan data. Data yang besar belum tentu benar, karena itu organisasi harus memastikan data tersebut valid, bersih, dan dapat dipercaya. Kemudian yang kelima ada value, berarti nilai manfaat yang dapat diperoleh dari data tersebut. Big data baru berguna apabila mampu menghasilkan wawasan untuk mendukung keputusan, inovasi, efisiensi, atau peningkatan layanan. Selanjutnya, terminologi penting dalam Big Data. Beberapa istilah dasar yang perlu dikenali adalah sebagai berikut. Yang pertama, data mining merupakan proses menemukan pola, hubungan, atau pengetahuan tersembunyi dari data besar. Yang kedua yaitu ada machine learning, adalah pendekatan yang memungkinkan sistem belajar dari data yang membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap kondisi. Selanjutnya ada data warehouse, yaitu tempat penyimpanan data terstruktur yang digunakan untuk analisis dan pelaporan bisnis. Kemudian ada data lake, artinya tempat penyimpanan data dalam bentuk mentah, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, sebelum diolah lebih lanjut. Selanjutnya ada predictive analytics, adalah analisis yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan pola data historis. Selanjutnya ada data governance, adalah tata kelola data agar data tersebut aman, akurat, konsisten, dan sesuai aturan. Yang terakhir ada data visualization, adalah penyajian data dalam bentuk grafik, dashboard, diagram, atau visual lain agar lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Selanjutnya, manfaat Big Data dalam bisnis. Big Data memberikan banyak manfaat bagi organisasi. Yang pertama, Big Data membantu perusahaan memahami pelanggan secara lebih baik melalui analisis perilaku, preferensi, riwayat transaksi, dan interaksi digital. Kedua, Big Data memungkinkan perusahaan melakukan analisis pasar secara lebih mendalam, sehingga mampu membaca tren, mengamati pesaing, dan menemukan peluang baru. Yang ketiga, Big Data dapat meningkatkan efisiensi operasional, misalnya dalam rantai pasok, produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Selain itu, Big Data juga membantu pengambilan keputusan yang lebih cerdas karena keputusan didukung oleh bukti dan analisis data. Big Data dapat mendorong inovasi produk dan layanan melalui pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Big Data juga membantu menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan organisasi, karena manajemen memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kriteria, peluang, dan masalah yang perlu diperbaiki. Selanjutnya, Big Data dan perilaku konsumen. Salah satu peranan Big Data yang paling mudah dipahami adalah dalam analisis perilaku konsumen. Perusahaan dapat menganalisis data transaksi untuk mengetahui pola pembelian, produk favorit, frekuensi belanja, dan nilai transaksi pelanggan. Selain itu, jejak digital seperti pencarian web, aktivitas media sosial, ulasan produk, dan interaksi aplikasi dapat digunakan untuk memahami minat serta sentimen konsumen terhadap suatu merek. Dengan Big Data, perusahaan dapat melakukan personalisasi layanan. Contohnya,
Aplikasi e-commerce dapat merekomendasikan produk sesuai riwayat pencarian dan pembelian pengguna. Perusahaan juga dapat melakukan segmentasi konsumen agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Pada tahap yang lebih lanjut, Big Data dapat digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen di masa mendatang, seperti kemungkinan membeli produk tertentu, merespons promosi, atau berpindah ke kompetitor. Selanjutnya, alur sederhana bisnis Big Data. Secara praktis, alur bisnis Big Data dapat dipahami sebagai berikut. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti transaksi, media sosial, aplikasi, sensor, dan sistem bisnis. Setelah itu, data disimpan dan dikelola melalui teknologi seperti data warehouse atau data lake. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik data mining, machine learning, dan predictive analytics. Hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk dashboard, laporan, atau visualisasi, yang kemudian digunakan oleh manajemen untuk mengambil keputusan bisnis. Pada akhirnya, keputusan berbasis data diharapkan dapat menghasilkan nilai bisnis seperti efisiensi, peningkatan pendapatan, kepuasan pelanggan, dan inovasi layanan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.